ta'allamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla min ibadihi salihin. Belajarlah bagaimana caranya mengikuti saja keinginan Allah, nurut saja kepada kehendak Allah. Dari siapa belajarnya? Dari hamba-hamba Allah yang saleh yang ada di sekitarmu. Jangan ngarang sendiri. Ya, kalau salah pilih juga kamu disesatkan. Nanti ujung-ujungnya mencari merah delima, menggandakan uang lagi akhirnya. Untuk mengetahui mana hamba Allah yang saleh, ya perlu belajar juga. Iya. Tentang kesolehan, jangan salah paham. Yang jelas kalau kamu belum soleh, kamu tidak paham orang soleh, itu aja. Ya, karena kamu tidak merasakan kesolehan. Jadi soleh itu bukan hanya dilihat tapi dirasakan juga. Kalau kamunya belum soleh, bagaimana bisa paham orang soleh? Kalau kamunya penipu, kamu tidak percaya ada orang tidak menipunya. Kalau kamunya pembohong, tidak percaya ada orang yang tidak bohong. Burung gagak itu meyakini tidak ada burung yang berwarna selain hitam kok. Betul nggak? Iya, jadi sekali-kali bisa saja seekor burung itu yang terlahir dalam sangkar, dia merasa berdosa ketika dia terbang. Maka sekali-kali kamu harus aku terbangkan supaya tidak merasa berdosa. Ya, mesti dilatih, ada latihannya. Apalagi belajar bener, belajar berjalan aja ada yang melatih kok. Betul nggak? Atau bisa berjalan sendiri kamu? Ketika kamu berjalan, berapa kali kamu terjatuh? Pernah bosan nggak? Berapa belang di dengkulmu itu? Satu bukti bahwa dengan semangat tidak pernah putus asa, semuanya akan bisa kamu capai. Oke? Jangan kecil hati, belajar. Orang-orang saleh yang mana al-muwafiqin, orang-orang saleh yang selalu menuruti apa yang dimaui oleh Allah. Selalu sinkron, selalu sama. Iya. Jadi artinya ya untuk belajar pertama yang penting orang-orang soleh itu ke barat, kamunya ikut ke barat. Kalau mereka yang soleh jalannya tegap, kamunya masih sempoyongan, nggak apa-apalah. Yang penting arahnya sama aja dulu. Kira-kira ngelajapi pada ngulonnya lah, kalau enggak. Iya. Ya miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Ya, tapi yang penting arahnya sama aja dulu. Iya. Al-ilmu ju'ila lil amal. Ilmu itu dibuat, didesain untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Ilmu itu dibuat untuk diamalkan. La limujradil hifzi, bukan hanya untuk dihafalkan. Ilmu yang kamu peroleh di sini bukan untuk hafalan, tapi untuk amalan. Untuk diamalkan, bukan untuk dihafalkan. Ya menghafal mah sekali duduk juga udah bisa menghafal mah. Tapi untuk mengamalkannya kan perlu waktu bertahun-tahun. Wa iradihi alal haqqi, hanya untuk bercerita kepada orang lain. Bukan untuk dihafalkan dan bukan untuk bahan cerita kepada orang lain. Ilmu ini mas sarjana, kelakuan ini mas SD. Banyak kayak begitu. Ilmu mah kiai, kelakuannya tukang beca. Banyak nggak? Banyak. Itu karena selama ini dia belajar ilmu hanya untuk hafalan dan untuk bahan ceramah, untuk bahan pidato. Betul nggak?
Kamu kalau ceramah ngapalin dulu nggak? Iya. Begini, nggak usah dihafalin. Yang penting kamu yakini benar, kamu amalkan. Nanti ketika kamu berpidato akan muncul sendiri, mulutmu akan berkata sendiri. Aku adalah mulutmu, kata Tuhan. Oke? Iya. Dan ketika engkau bekerja, akulah tanganmu. Dan engkau berbicara, akulah mulutmu. Itu. Kalau tidak, ketika engkau berbicara, setanlah yang menjadi mulutmu. Iya. Ngomongnya ngacaparang waneka. Iya, bicaranya apa kenapa? Lihatkan aja orang yang berbicara mulutnya setan itu isinya mengadu domba, menyebar hoax. Paham? Itu. Sama sekali tidak akan pernah memberikan kesejukan kepada umat ini. Hanya membangun kemarahan dan kemarahan. Sadar nggak? Melihat nggak dalam realita? Iya, seperti itu. Iya, katanya mah. Ya pinter mah pinter. Iya. Jadi artinya ketika engkau sudah yakin mah, saya kira begini. Kalau kamu bicaranya keluar dari pikiran, maka orang pun mendengarnya dengan pikiran. Kalau engkau bicaranya dengan mulutmu, ya yang mendengarkannya pun dengan telinganya. Ketika yang berbicara hatimu, maka yang mendengarkan pun juga dengan hatinya. Paham lekin? Nah, ya. Paham beli. Gelem busung. Iya. Ya. Ta'alam wa'mal. Belajarlah dan amalkan. Summa alim ghairaka, lalu ajarkan kepada orang lain. Wa idza alimta tsumma amilta, kalau kamu sudah belajar dan sudah kamu amalkan apa saja yang kamu pelajari lalu kamu amalkan, takallamal ilmu angka, maka ilmu sendiri yang akan membicarakan kamu, bukan kamu membicarakan ilmu. Wa idza sakatta, kalau engkau pun tidak bicara, takallama bilisanil amal, yang berbicara adalah lisan amalmu. Kalaupun engkau tidak berbicara, maka yang berbicara adalah lidah amalmu itu. Engkau berbicara dengan perbuatanmu. Kalaupun engkau tidak berbicara mulutnya, engkau berbicara dengan perbuatanmu. Kalau mulutmu diam, amalmu yang berbicara. Aksar mimma yatakallamu bilisanil ilmi, bahkan lebih efektif ya daripada berbicara dengan lidahmu, dengan lisan ilmumu. Berdakwah dengan amal lebih efektif daripada memberikan wejangan dan nasihat. Nasihatmu kepada orang lain dengan perbuatanmu, bukan dengan kata-katamu itu. Karena moral itu bukan didengar tapi dilihat. Akhlak itu bukan diceritakan tapi dilakukan. Paham? Iya. Walihadza qala ba'duhum rahmatullah alaih, man la yanfa'uka hazzuhu, ini salah cetaknya, la yanfa'uka wa'zuhu, tolong diperbaiki, man la yanfa'uka hazzuhu la yanfa'uka wa'zuhu.
Kalau ada orang yang tidak memberikan manfaat kepadamu dengan fasilitas yang dimilikinya, la yanfauka wa'duhu, maka nasihatnya pun tidak akan bermanfaat. Kalau fasilitas yang dimiliki orang tidak memberi manfaat kepadamu, maka nasihatnya pun tidak akan memberikan manfaat. Al-amilu bi'ilmihi yantafi'u bi'ilmihi. Seorang yang mengamalkan ilmunya, yantafi'u bi'ilmihi, dia artinya orang yang memanfaatkan ilmunya. Huwa wa ghairuhu, baik dia sendiri maupun orang lain yang melihatnya. Sekalipun kau tidak mengatakannya, tetapi kalau ilmumu kau amalkan, kamu bermanfaat, orang yang melihatmu juga mengambil manfaat. Minimal engkau dijadikan percontohan, ku kayak baca kuenku, ku kayak para amatku, ku kayak iya gitu. Li'anna Allah azza wa jalla yuntiquni bima yasha ala qadri ahwalil huduri indi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan aku kemampuan untuk berbicara. Yuntiquni bima yasha, sesuai dengan kehendaknya. Ala qadri ahwalil hudur, sesuai dengan kadar kehadiranku. Ya, tergantung pada kehadirannya. Wa illa fa baini wa bainakum adawatun, kalau tidak berarti antara aku dan kamu ada permusuhan, ada perselisihan, ada perbedaan. Ardi lakum mabdulun, kehormatanku ya, terbuang, wa mali, dan hartaku, wa laysa li syai'un, padahal aku tidak punya apa-apa. Wa in kana li syai'un, kalau aku punya apa-apa, fama amna'ukum minhu, pasti tidak akan kuhalangi. Artinya pasti akan kalau saya punya, saya kasih. Kalau saya punya, saya nggak punya apa-apa. Ma baini wa bainakum siwa an-nasiha, yang aku miliki hanyalah nasihat untuk kamu kok. Duit mah nggak punya, tapi nasihat punya. Silakan, mau saya nasihat? Mau nasihat mau duit? Atau sekalian duitnya? Ansahukum lillah, aku menasihati kamu semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada kepentingan aku terhadap dirimu. Aku menasihati kamu semata-mata hanya karena Allah, karena cintaku kepadamu. La li, bukan karena kepentinganku. Aku menasihati kamu bukan karena aku ingin sesuatu dari kamu, semata-mata karena aku sayang sama kamu, gitu aja kok. Wafiqil qadara, ikuti saja sejalan dengan takdirmu. Wa illa yaksimuka, kalau tidak kamu akan dipangkas. Imsi ma'ahu, berjalanlah searah dengannya. Ala ikhtiyarihi, sesuai dengan pilihannya. Wa illa naharoka, kalau tidak ia akan membinasakan kamu. Kun barikan baina yadihi, tetaplah engkau bersimpuh di hadapannya.
ila an yarhamaka, sampai kapan? Sampai betul-betul dia sayang kepadamu. Yang penting tetaplah duduk bersimpuh di hadapannya sampai engkau mendapat siraman rahmatnya. Wa yurdifuka khalfahu, dan membiarkan engkau berada di belakangnya. Bidayatu amril qaumi al-kasabu. Pertama-tama orang itu ya dimulainya dengan usaha, dengan kasab. Waja'at tawakkulu ya'khuduna minad dunya ala qadril hajati, yaitu nanti yang mereka ambil dari kepentingan dan urusan dunia ini ala qadril hajati, sesuai pas dengan kebutuhan saja. Yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Kang Sarip, ya, untuk apa namanya, muter minta infak nih, kalau ke bagian perempuan biar orang perempuan saja yang muter, ya, jangan kamu melangkahi orang perempuan, nggak boleh. Enak aja loh. Modus. Aku juga laki-laki kok. Ya'khuduna minad dunya ala qadril hajati biyadis syar'i. Tapi ngambilnya juga dengan tangan syariat, artinya sesuai dengan aturan syariat. Bukan asal ambil. Mengambil dunia ya harus ada aturan syariatnya. Supaya kamu tahu mana yang halal, mana yang haram, kan gitu. Dan juga diambilnya ya secukupnya saja. Tidak berlebih-lebihan. Kalau perlunya 1 juta ya sudah 1 juta cukup, alhamdulillah. Jangan butuhnya 1 juta, mintanya 1 miliar. Dan tidak usah kamu mempersiapkan anak cucu 7 turunan. Cukup untuk dirimu. Anak-anakmu serahkan kepada Tuhan. Dia yang ngasih makan, bukan kamu kok. Paham nggak? Ini mah anak 7 dipersiapkan, 1 orang 1 rumah, 1 orang 1 rumah. Dia bikin 7 rumah untuk anaknya. Semua kalau saya mati anak saya harus punya rumah semua. Ada nggak begitu? Daripada membekali anakmu dengan dunia, masih mendingan dibekali dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan moral. Saya yakin dengan anak cucumu yang bermoral tinggi dan ilmu yang tinggi bisa makan dimanapun. Dibekali dunia mah habis, belum tentu. Iya, belum tidak sampai 10 tahun udah ludes semuanya habis kok. Dan jangan kau serahkan hartamu dimanfaatkan untuk kepentingan Allah kepada anak-anakmu. Kau sendiri yang melakukannya. Karena anakmu belum tentu sayang sama kamu.
Ini pengalaman berulang-ulang, jangan bodoh terus kamu ya nih. Iya. Banyak orang tua yang mewakafkan tanahnya, begitu bapaknya mati diminta lagi wakaf anaknya. Jadi bekal orang tua untuk kehidupan akhirat diambil lagi, tega kok. Dan juga belum tentu harta bendamu ketika jatuh ke tangan anakmu akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mengerti nggak? Ini saya tidak menyuruh kejam sama anak, tidak, jangan salah paham. Hanya berhati-hati sajalah gitu. Ya. Kecewa kan orang tua. Ya, dan kamu kan sering melihat kejadian seperti itu. Anak tega sama orang tua, apalagi begitu. Ada orang menagih utang. Nah, ini bapakmu punya utang 50 juta, kapan dilunasinya? Apa jawabnya? Silakan nagih ke kuburan. Tidak mau melunasi hutang orang tuanya. Pernah lihat nggak begitu? Ya udah, sih beli paham sih dok. Iya, ini masih bilang gitu aja. Dan kamu berkewajiban membiayai anak sampai dewasa, sampai umur 18 tahun, sampai tamat SMA. Setelah itu bukan kewajibanmu, tapi itu hanya kebaikan. Biar anak-anak kita tahu semuanya. Kalau sudah perguruan tinggi itu sudah bukan kewajiban orang tua, itu kebaikan orang tua. Kawin biaya sendiri, masa orang tua lagi? Kalau orang tua nggak bantu, nah itu berarti orang tua yang baik, itu aja kok. Tapi kalau orang tua nggak bantu, nggak salah juga. Ya, mau kawin silakan usaha sendiri. Nah nggak apa-apa, ya terserah sih. Mas kawinnya, ya uang kamu sendiri dong. Enak aja. Mas kawinnya, orkesnya semuanya gimana lagi? Ya biar anak-anak tahu diri gitu. Ini saya ngomong bener nih, yang main-main. Iya. Iya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga saya juga mengerti. Kalau kamu hatinya masih baik mah, ya saya kira tidak akan keberatan membantu anak toh. Tapi yang penting anak harus tahu. Harus anak dikasih tahu bahwa ini kebaikanmu, bukan kewajibanmu. Supaya anak berterima kasih sama orang tua, paham nggak? Yang selama ini kan tidak berterima kasih, kalau dianggapnya kewajiban sih. Iya. Tapi orang miskin minta zakat sama orang kaya, dianggapnya kebaikan. Tidak, itu adalah kewajiban kalau zakat mah. Jadi yang berterima kasih orang yang kayanya, alhamdulillah zakat saya ada yang terima gitu. Orang miskinnya ketika minta zakat yang kayak orang mis, datang seperti debt collector. Mana uang gue, titipan Allah gitu. Ya sing kenteng aja. Ketika bertanya kapan Allah menitipkan, lah saya ada dalilnya kok. Kan gitu. Sekarang kan lagi usum dalil. Apa aja, mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta dan haknya orang yang menderita. Minta gitu. Ayo. Li paham pasti dong. Kini paham wis. Hatta idza ajazat mabanihim, ketika
Satu ketika saatnya fisikmu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, berusaha, anil kasab, wajah tawakkulu, kemudian saatnya kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah karena kamu sudah lumpuh, sudah stroke, sudah tua, bangka. Fakhatama ala qulubihim, dia setempel di hati mereka. Wa qayyada jawarihum, ya. Dan anggota badannya sudah terikat. Ja'atuhum aksamuhum, akan datanglah nanti rizki mereka yang sudah ditentukan. Pasti nanti ada yang ngasih makan juga. Kalau anak-anaknya kejam, tetangganya yang ngasih makan. Ya kan? Orang yang tidak dikenal kadang-kadang yang menolong kamu nih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terlalu banyak orang yang tidak saya kenal. Mereka banyak menolong saya kok. Tapi orang-orang yang pernah kita baiki kayak kunyuk semuanya. Betul nggak? Ini kenyataan cara seperti itu. Ya termasuk anak-anak kita juga kan sering kita melihat fenomena ini sehari-hari. Anak-anak ngelawan orang tuanya, tega sama orang tuanya. Padahal orang tuanya bekerja siang dan malam untuk ngasih makan anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya tidak pernah berterima kasih. Ya, orang susah juga nggak pernah menolongnya kok. Dulu ketika dia kecil orang tuanya nyabokin dengan tangannya, betul? Ketika orang tua sakit anaknya nyebokinya dengan kakinya kok. Dipadal kursi kile. Ngomongin Jember juga non. Ya, sikat. Iya. Iya, seperti itu.